Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Are you Good good? morning, Miss. Morning, Miss. Yes. Me too. Okay, today we are going to talk about YouTuber, dan materi kita saat ini tuh akan membahas tentang apa itu YouTuber, jenis-jenisnya juga. Kalian ada yang tahu YouTuber itu apa? Atau secara singkat, maybe? Oh, Miss, YouTuber is someone who share their hobbies in platform digital YouTube, Miss. Okay, right. Another? Nothing? YouTube Okay. seorang pembuat konten YouTube yang berisi tentang aktivitasnya atau dan lain. Okay, benar. Another? Please no. Okay, thank you Adit and Rindu. Jadi YouTuber itu platform tempat kita untuk kita sharing tentang keaktivitasan kita dan tentang juga buat mengupload sesuatu, tentang edukasi juga, dan pasti kalian tahu lah tentang itu. And do you want to be YouTuber? Yes, Miss, I want to be a YouTuber. Yes, Okay, Miss. why do you want a to be YouTuber? Give me a reason. Miss, kalau jadi YouTuber banyak duit. Oke, bisa jadi. Yang lainnya? Karena hobi sih, Miss. Kan hobi saya main game ya, Miss ya. Jadi ya lumayan buat nambah-nambah uang juga sih kalau misalnya AdSense masuk gitu, Miss. Iya, bisa jadi dari hobi menjadi uang juga. Oke. Jadi YouTuber itu tuh menjadi salah satu profesi yang banyak banget diminatin oleh orang-orang. Dan ada banyak hal juga yang bisa kita dapetin bila kita menjadi seorang YouTuber. Nah, untuk menjadi YouTuber yang terkenal juga tuh pasti nggak akan mudah kan, kayak ada beberapa hal yang harus kita lakuin biar kita tuh menjadi YouTuber yang handal dan profesional. Dan banyak dari mereka yang tertarik menjadi YouTuber, entah itu karena penghasilan, seperti Ayas tadi ingin penghasilan juga, dan Adit juga seperti itu. Dan pastinya tuh seseorang itu memiliki alasan masing-masing tersendiri. Mereka pengen jadi YouTube karena apa? Menjadi YouTuber karena apa? Dan dengan YouTuber itu juga banyak informasi yang bermanfaat. Banyak pengguna yang mengakses video untuk mencari tutorial untuk beberapa hal tertentu. Kayak pasti banyak sih mahasiswa ini mencari sesuatu di YouTube dengan tutorial bermain game Mobile Legends gitu, atau tutorial membuat sushi dan lain-lainnya. Dan cara memasak juga itu ada menggunakan aplikasi, kayak contohnya sekarang kan di saat pandemi ini dosen banyak yang nyuruh kita banyak berbagai aplikasi. Kalau kita nggak tahu cara buat menggunakannya, kita juga bisa menggunakan YouTube. Dan ada juga sih beberapa keuntungan berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang lain juga, yaitu ilmu yang kita share bisa menjadi ladang pahala juga. Dan YouTube juga itu bisa menjadi media berekspresi.
ada juga alasan orang tuh ingin menjadi YouTuber yang selanjutnya tuh menjadikan tempat berekspresi bagi seseorang yang memiliki kreativitas, gitu. Contohnya, mmm, saya punya keahlian di bidang, apa ya, saya mempunyai keahlian di bidang make up. Nah, tentu, untuk men-sharing kekreatifan saya tuh ya dengan menggunakan, beauty vlogger tersebut. Dan seperti halnya kayak, kita pandai berbicara di depan orang banyak, maka kita tuh bisa membuat konten tentang vlogger. Di sini ada yang suka nggak membuat konten-konten vlogger gitu? Suka, Miss. Saya pribadi Kayak, dan Miss ya, BTS. bagus, bagus kalau kita suka membuat konten tuh bisa melatih public speaking juga. Begitu juga kayak dengan bakat yang lainnya tuh kayak kita membuat konten yang memberikan hasil yang berkualitas. Dan dengan YouTube juga kita tuh bisa mendapat penghasilan dari YouTube. Mmm bisa juga sih menjadi tempat pekerjaan kita juga gitu. Karena banyak dari mereka yang pengen menjadi YouTuber karena melihat gaji yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui nih, ada banyak sekali YouTuber yang sudah membuktikan penghasilannya dan itu tuh memang sangat menggiurkan kan, hingga banyak orang tertarik untuk menjadi YouTuber. Kayak contohnya si Atta Halilintar, Ria Ricis, mereka kan YouTuber terkenal nomor satu ya di Indonesia dengan subscriber terbanyak dan pasti kita juga tahu penghasilan mereka tuh banyak banget tuh mungkin bermiliaran. Mendapatkan gaji melalui YouTuber juga tentu merupakan kesenangan tersendiri kan, karena hanya mengunggah video aja, tapi penghasilannya tuh gede gitu. Kita tapi ya harus didasarin dengan like, dengan subscribe, viewers, dan faktor-faktor lainnya. Dan selain kita mendapatkan penghasilan, selain mendapatkan penghasilan dan sebagainya itu kita tuh bisa menjadi popularitas gitu, mmm, menjadi terkenal, menjadi famous. Nah, alasan selanjutnya tuh adalah menjadikannya terkenal. Contohnya, aku pengen banget nih jadi, mmm, orang yang terkenal. Makanya seorang YouTuber itu juga dapat membuat Anda terkenal juga. Kayak di sini kita tuh harus membuat konten yang benar-benar berkualitas dan membuat banyak orang tuh tertarik untuk melihat vlog kita. Kayak apabila konten yang kita buat itu berkualitas, maka otomatis tuh akan ada banyak orang yang suka dengan karya kita. Secara nggak langsung kita akan dikenal oleh banyak orang melalui karya tersebut. Dan usaha yang tinggi juga sangat diperlukan untuk kita yang benar-benar, ingin menjadi seorang YouTuber dengan membuat konten yang sangat berkualitas. Dan selain yang alasan yang tadi tuh juga yang terakhir menurut saya tuh, kita bisa menjaring pertemanan yang baru gitu. Salah satu keuntungan dengan menjadi YouTuber tuh juga, kita tuh dapat membangun pertemanan atau jaringan terhadap orang-orang baru. Dengan membangun jaringan pertemanan baru ini, kita tuh bisa mengenal dengan berbagai macam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan banyak teman juga, kita akan mendapatkan wawasan yang pesat ya di dunia ini. Di sini ada nggak sih yang suka berinteraksi dengan orang luar negeri, contohnya bersama orang Korea, India, Dubai, Arab, dan lain-lain, ada nggak sih? Mungkin belum ya? Belum, Oh, Miss. oke, belum. Mmm, ya itu sih alasan-alasan yang bisa saya sampaikan dan, saya akan membahas
macam-macam dari YouTuber ini. Ada banyak, ada beauty vlogger, ada food vlogger, ada apa lagi ya? Apa lagi kira-kira? Ada travel vlogger, Gaming, ada workout, ada apa? Miss. gaming. Oh iya, gaming ada juga. Oke, pertama we are going to talk about travel vlogger. Di sini ada yang tahu apa itu travel vlogger? Orang yang membagikan pengalamannya, Miss, tentang pengalamannya pergi ke suatu daerah gitu, Miss. Ya, another. Oke. Travel vlogger itu kayak seperti apa ya? Emang nggak pernah asing lagi kan bagi pecinta traveling gitu. Dan travel vlogger juga itu harus dimiliki oleh orang yang berani dan memang senang jalan-jalan gitu. Dan ada juga yang ngomong tuh kayak harus memiliki banyak wawasan dan bercerita baru tentang traveling apa yang dijalankan, bahkan kita juga memiliki vlog pribadi untuk dijadikan tempat berpengalaman. Dan biasanya vlog yang diunggah ke YouTube itu tuh bisa diisi tentang cerita kehidupan sehari-hari kita, sehingga pengalaman traveling tidak lupa diungkapkan dalam opini personal dari kita juga. Di sini ada yang mau jadi travel vlogger nggak? Atau ada yang seneng travel, terus buat konten-konten kayak gitu? Mungkin Travel ada ya? Miss, tapi nggak bikin konten. Kalau travel senang, Miss. Cuman ya nggak berkonten. Oke, thank you. Sekedar Jadi jalan-jalan doang. oh, jalan-jalan aja ya? Roni kalau suka jalan-jalan bisa sambil buat konten, siapa tahu famous kan nanti. Dan selain itu juga persiapan poin-poin yang harus kita perhatiin, di antara itu kita harus informatif, faktual, dan menghibur. Nah, kemudian kita tuh berusaha interaktif saat mengambil gambar agar para viewers kita itu bisa terus penasaran gitu dan mengikuti terus aktivitas kita saat traveling. Contohnya kayak apa ya, contohnya kayak Roni gini, dia lagi travel ke Dubai, terus Roni pengen lagi traveling ke Korea, jadi kan orang penasaran, "Ih, ini kok travelnya ke luar negeri terus?" Nah, gitu. Dan untuk durasi juga itu pastiin jangan terlalu panjang, karena penonton itu bakal bosen gitu. Yang terpenting itu ada teknik dan pengambilan gambarnya. Ya sekitar 8 sampai 8 menitan lah kurang lebih. Dan kita tuh juga mengambil gambar sesuai kebutuhan karena nggak secara langsung, ini tuh bisa mempengaruhi informasi yang ingin disampaikan ke penonton. Kayak informasi kita berwisata ke Mahameru gitu, kita memberi informasi tentang tempat tersebut. Dan selain tadi itu ada juga kita harus memperhatikan teknik pengambilan gambar. Kayak jangan banyak gerak gitu, kayak kita tuh tetap steady atau kita bisa menggunakan stabilizer juga, kayak yang terlalu goyang-goyang gitulah. Nah, karena modifikasi gambar juga tuh bisa mempengaruhi informasi apa yang ingin lebih kita tekankan gitu. Dan untuk mendukung pembuatan video dan foto itu juga vlogger itu juga bisa menggunakan smartphone loh. Kayak dengan spesifikasi yang besar, kayak contohnya ada Oppo R17, ada iPhone, mungkin
iPhone itu udah salah satu, handphone yang mudah untuk menjadi yang mudah untuk membuat video konten-konten tersebut. Karena kamera tuh juga tuh, apa ya, karena kamera tuh juga harus mempunyai resolusi yang tinggi juga. Oke, setelah, travel vlogger ini, saya akan membahas tentang food vlogger. Di sini ada yang suka makan, kemudian membuat konten-konten kuliner gitu, ada nggak kira-kira? Ada, Miss. Apa? Nggak ada? Nggak ada, Miss. Oh, Makan nggak doang. ada. Tapi dibikin Oh, unik. suka lebih makan pulang gitu. Di era digital ini tuh pasti tentu kita tuh suka yang serba-serba instan gitu. Nah, makanya banyak juga orang tuh menjadi vlogger atau video blogger tuh menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan saat ini. Seperti yang saya lihat tuh di YouTube, konten-konten food vlogger tuh banyak banget apa ya, banyak banget viewers, positif komennya juga, like-nya juga tembus besar gitu. Karena gimana ya, orang makan tuh bikin kita penasaran gitu buat nontoninnya. Nah, tren video blogger juga tuh, apa sih, food blogger ini juga tuh menjadi pekerjaan yang mengambil atau merekam gambar makanan dan memberikan keuntungan untuk orang yang melakukannya. Biasanya kita bagiin pasnya ke YouTube kan, bisa juga ke Instagram, ke TikTok juga bisa. Dan untuk apa ya, untuk menarik perhatian penonton itu, untuk menarik perhatian viewers tuh kita bisa gunain judul yang bombastis lah, gitu. Kayak yang bikin orang, "Wah, pengen nyobain ini nih," gitu. Kayak pertama-tama kita tuh harus buat judul yang menarik gitu, untuk menarik perhatian orang buat ngeklik video kita gitu. Contohnya judul yang bombastis itu yang membuat viewers kita penasaran tuh seperti, "Apa sih video kamu itu?" Katanya. Judul yang baik mencakup kata kunci yang sesuai untuk membantu Google dan YouTube menemukan video kamu. Contohnya gini, sekarang kan lagi terkenal-terkenalnya ya makanan kuliner Korea gitu. Contohnya gini, apa ya judulnya? Ada yang tahu nggak kira-kira judul yang bikin orang penasaran sama food vlogger ini? Apa ya, Miss ya? Apa ya? Contohnya gini. Oh, street food street food street food termurah di Korea. Nah, biasa sih orang Indonesia tergiur sama hal-hal yang murah gitu kan, kayak, "Oh, ini kayaknya enak deh buat pas kita jalan-jalan ke Korea, kita bisa mampir sambil, duduk-duduk itu." Nah, selain itu juga untuk menghubungkan ke halaman sosial media juga, kita tuh, memberi deskripsi video itu membantu juga. Kayak pertama-tama ini memberi kesempatan viewers YouTube kamu dengan melihat konten apa aja sih yang dihasilin selain di channel YouTube kamu, kayak, di deskripsi ya. Deskripsi itu kan biasanya kita, ada kata-kata dikit, terus bawahnya Instagram, terus, Instagram, TikTok, sama ini Facebook. Nah, itu juga kan pasti bikin orang penasaran juga kan. Ini juga memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dengan kita gitu, dan konten kita memberikan komentar di dalamnya. Dan kita juga tuh harus terlibat dalam komunitas food vlogger. Nah, selain itu, selain kita membuat konten food vlogger, kita tuh harus juga memiliki komunitas dengan food vlogger yang lainnya. Dan kita tuh harus melibatkan diri kita ini untuk memiliki komunitas ya dengan beberapa food vlogger.
Dan harus kita ingat, food vlogger tuh bukan kita aja. Daripada melihat vlog-vlogger lain seperti pesaing kita, kayak kita cuma mikirin nih pesaing kita gini gini gini. Nah, lebih baik kita tuh menjadikan mereka tuh partner gitu kan. Contohnya sebelah kita nih famous, kita juga famous, kalau kita apa namanya, collab gitu ya. Kalau kita collab bisa makin besar kan viewersnya itu. Nah, jadi kita tuh bisa menjadikan mereka tuh teman yang bisa kita ajak kolaborasi untuk membuat video bersama. Dan banyak dari food vlogger juga yang memiliki pengalaman di dunia vlogging gitu, dan kita tuh bisa belajar bareng dia juga, dan kita bisa dapat saran dan bermanfaat juga buat kita, kayak food vlogger siapa ya, Ria SW. Ria SW kan suka banget sih nge-review makanan Korea, ada juga Tan Boy Kun kayak mukbang gitu kan. Kita ngeliat, apa ya, kita ngeliat dia makan porsinya kok banyak banget, kayaknya enak gitu, dia bisa habis gitu kan, bikin orang ngiler juga, penasaran juga. Nah, gitu. Dan di akhir video juga kita tuh harus ada kata-kata ajakan gitu. Ada ajakan, kemudian juga kita mereview makanan tersebut, apa ini enak, apa enggak. Jadi kan orang bisa, oh di tempat contohnya bakso Sony ini ternyata ada yang ngomong, ada travel vlogger yang bilang, "Ini nggak enak, terlalu asin, terlalu apa." Nah, jadi kita harus honest review gitu. Oke, kita berlanjut dengan mengenal apa itu beauty vlogger. Dunia kreatif kita itu nggak pernah berhenti melahirkan berbagai macam profesi baru, salah satunya itu adalah beauty vlogger. Kayak apakah kita tuh udah mengenal beauty vlogger gitu, dan kalian, ada yang berniat jadi beauty vlogger? Ada, Miss. Oh, ada. Tell me what's your reason? Why? I want to be beauty vlogger because I like makeup, Miss. Oh, you like makeup. Yeah, I love makeup too. Jadi kita bisa sharing gitu ya, produk apa yang kita gunain dan lain sebagainya. Dari segi besar, sebenarnya sudah jelas apa itu beauty vlogger. Nah, beauty vlogger itu memiliki arti kecantikan. Vlogger adalah video blogger, jadi yaitu video kecantikan. Dan dengan penjelasan dari masing-masing kata tadi itu, maka kita bisa artiin bahwa beauty vlogger itu segala sesuatu yang berhubungan dengan makeup dan kecantikan dalam bentuk video. Jadi kalau kita melihat sebuah video berisi seseorang yang sedang membahas dunia kecantikan, maka dia tuh bisa disebut sebagai beauty vlogger. Dan popularitas beauty vlogger itu juga tetap tinggi, walau profesi ini sudah terkenal sejak beberapa tahun lalu, karena semakin lama, bertahun-tahun tuh makeup itu berevolusi gitu. Dari model begini, model begitu. Jadi banyak juga yang brand-brand lain mengeluarkan apa ya, produk-produk terbaru, dan kemudian mereka mereview dan menampilkannya. Dan setiap tahunnya juga kan selalu bermunculan beauty vlogger terbaru dengan gaya khasnya yang mereka tampilin gitu. Dan nggak bisa kita pungkirin juga, industri kecantikan juga tuh ikut berkembang dengan kehadiran beauty vlogger. Mereka bisa membangun branding dengan bantuan beauty vlogger. Contohnya saya punya company Maybelline gitu. Ada nih, ada nih contohnya salah satu di antara kalian nih menjadi beauty vlogger terkenal gitu. Saya kolaborasi dengan kalian, tolong dong di-review makeup-makeup ini, dijelasin fungsinya apa, ininya apa, kan pasti mendapat cuan juga kan bagi keduanya. Dan biasanya juga beauty vlogger itu mendapatkan endorse dari berbagai perusahaan kecantikan, dan mereka tuh langsung melakukan berbagai produksi konten
sebagai bentuk perjanjian tersebut. Dan beauty vlogger juga bisa membuat review dalam bentuk video, foto, hingga hasil pemakaian dalam jangka tertentu. Kayak saya nih, beauty vlogger, menampilkan tentang makeup di YouTube, kemudian mengupload kemudian di Instagram, nah gitu. Dengan jumlah follower yang sangat banyak juga, maka hasil konten itu tersebut tuh bisa memberikan dampak positif gitu kepada perusahaan tersebut. Se Selain uang juga, ini tuh bisa, apa ya, saling menguntungkan gitulah. Dan apa lagi ya, kita tuh juga melihat bagaimana nikmatnya dunia beauty vlogger, mungkin membuat kita tuh juga pengen gitu jadi bagian dari mereka. Namun untuk mencapai titik tersebut itu nggak mudah banget, kayak ada berbagai macam perjuangan dan langkah apa yang kita lakuin sepanjang waktu. Dan komitmen dalam bekerja juga harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk menjadi beauty vlogger. Kita harus membuat berbagai macam konten, bahkan untuk lintas platform juga, tidak hanya bentuk foto, melainkan video juga. Oke, mungkin sudah jelas ya tentang beauty vlogger ini, dan kita akan melanjut dengan gaming. Siapa nih di sini yang cita-citanya menjadi YouTuber gaming? Saya Biasanya The Mi, Boys? Oh, Adit. Oke, Adit suka bermain game apa? I love Mobile Legend, Miss. Oh, Mobile Legend ya. Mobile Legend tuh udah terkenal banget kayaknya dari dulu. Oke, jadi profesi yang menjanjikan saat ini juga tuh banyak orang kini tuh bermimpi menjadi seorang YouTuber. Contohnya bagi mereka yang suka bermain game mobile gitu. Contohnya kayak Adit tadi tuh. Dia hobi bermain game, kemudian mencoba membuat konten untuk hiburan dia sendiri, dan kemudian dia mendapat cuan juga gitu, mendapat uang. Dan selain menjadi seorang gamer profesional, impiannya itu menjadi seorang YouTuber gaming pun kini bisa, mereka inginkan gitu. Apalagi banyak sekali contoh YouTuber gaming sukses yang menjadi panutan seperti siapa ya, Obit pokoknya, aku pernah lihat adek aku nonton YouTuber gaming, Obit and apa gitu ya, itu kayak banyak banget viewersnya. Dan PewDiePie juga, and then Reza Octavian juga. Oh, Just No Limit. Nah, pasti Adit tahu kan Just No Limit, Iya, karena Miss. dia sering banget tuh bikin konten tentang Mobile Legend. And then kesuksesan mereka tuh juga menjadi inspirasi kan para gamer muda untuk terkenal dan tentu saja menghasilkan uang dari hobi yang mereka sukai gitu. Udah hobi main game, dikontenin dapat uang lagi, kan siapa yang nggak mau gitu. Nah, lantas apa aja sih yang harus kita lakuin yang harus dilakukan bagi mereka yang ingin menjadi YouTuber gaming terkenal? Nah ini, yaitu dengan berpikiran dengan konten adalah segalanya. Ini adalah senjata pamungkas yang harus dipikirkan matang-matang gitu agar akunmu tuh bisa mendapatkan viewers dan subscriber yang banyak. Contohnya ketika saat akun kalian itu fokus memainkan game PUBG, dan buatlah konten series seperti tips bermain PUBG bagi pemula yang bisa dibagi ke dalam beberapa episode gitu. Contohnya, gimana cara membuat skin terbaik gini gini gini. Gimana cara cara apa ya? Cara cara menembak gini 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 ya, nah gitu ya. Dan selain itu juga tuh kita membuat konten yang kita kuasai
dan kita sukai gitu. Kenapa? Karena dengan begini kita tuh bisa membagikan konten yang lebih mendalam dan mungkin saja berbeda dari YouTuber gaming-nya, kita pun bisa membuat konten review suatu game yang dimainkan. Contohnya, kayak game, apa ya, waktu awal pandemi kalau nggak salah 2020 kemarin, booming banget Among Us kan, pasti semua orang kayak download Among Us dari 1 juta downloader jadi 100 juta gitu. Jadi, saat kita bermain itu juga kita tuh bisa mereview game tersebut dan karena banyak yang suka dengan game itu, jadi banyak gitu viewersnya, "Ah, ini Among Us, ikutanlah nonton," gitu. Dan nggak hanya itu aja, jika bisa tuh buatlah konten yang lucu dan epic sehingga membuat mereka yang menonton itu nggak hanya mendapatkan ilmu dan informasi baru, tetapi juga mereka tuh merasa terhibur. Dengan begitu, penonton akan terus kembali ke akun YouTuber milik kamu. Kayak siapa sih yang lucu tuh? Erpan ya kalau nggak salah. Erpan pernah tapi Erpan bukan YouTuber gaming, kayak Just No Limit gitu. Ada beberapa konten dia yang lucu, jadi membuat orang tuh kayak, "Ih, pengen nontonnya deh," gitu. Dan ini juga tuh kayak unggah konten itu secara rutin, biasanya game tuh selalu ditunggu-tunggu, kayak tutorial ini, tutorial itu, dan banyak juga anak muda tuh sekarang tuh lebih suka mencari hiburan secara streaming bila dibandingkan dengan media lainnya. Oleh sebab itulah, unggah konten video kamu itu secara rutin, yaitu minimal seminggu sekali. Contohnya kalian gini, kalian bikin apa ya, contohnya kalian share di Instagram buat story. Oke guys, jangan lupa nonton video saya gini-gini setiap hari Jumat, gini. Makanya itu banyak penonton setia yang nungguin kita gitu, dan ngebantu akun kita tuh menjadi lebih dikenal. Dan selain, itu tadi itu juga kita harus menggunakan perangkat gaming yang tepat. Kayak selain PC atau laptop gaming yang memadai, sekarang smartphone gaming juga lagi populer juga kan di kalangan gamers. Nah, oleh karena itu, pilihlah smartphone gaming yang tepat. Dan ada 3 hal yang harus kita utamain tuh. Pertama, prosesor, yang kedua smartphone tersebut, dan kemudian tuh kita menggunakan kapasitas baterai yang dimiliki. Karena jika contohnya kalian bermain game di iPhone, contohnya iPhone 7 tuh kan, kalau baterai itu baru main beberapa menit langsung jatuh. Jadi pilihlah baterai yang lebih tinggi gitu, kayak contohnya di Oppo tinggi, Vivo tinggi, Asus juga bisa. Mungkin cuman itu aja yang bisa saya sampaikan dari dari jenis-jenis YouTuber. Mungkin apa kalian sudah mengerti tentang apa itu YouTuber, jenisnya, dan kegunaannya? Bagaimana? Sudah dimengerti? Sudah, Miss. Sudah Sudah, ya. Miss. Kalian ini pengen saya kasih exercise atau nggak usah? Karena saya sudah banyak tugas ya, jadi kayaknya nggak usah aja ya. Jadi saya close aja, maybe enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi See you wabarakatuh. guys. Thank you, Miss. See you, Miss. Thank you.